بسم الله الرحمن الرحيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmatnya. Malam ini kembali kita hadir dalam majelis ilmu. Pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepadanya, untuk mempelajari agamanya, berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Maka sungguh ini adalah karunia yang sangat besar bagi orang-orang yang memahami. Karena di antara nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah pertanyakan kelak di akhirat adalah waktu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Benar-benar setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan waktu-waktu itu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Benar-benar mereka atau kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat-nikmat tersebut. Termasuk diantaranya adalah nikmat waktu. Setiap orang akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah. Lalu dia akan ditanya oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang menemukan dirinya dalam keadaan mentaati Allah, mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memuji Rabbnya yang telah memberikan taufik kepadanya untuk beramal salih, mengisi waktunya dengan kebaikan. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ni'matani
Ada dua nikmat maghmunun fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia melalaikan dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Kemudian yang kedua adalah wal faragh, waktu yang luang. Waktu yang luang. Waktu adalah modal bagi manusia. Jika dia memanfaatkan dengan baik, maka dia akan beruntung dan dia akan sukses. Namun jika dia menyia-nyiakan waktu tersebut, tidak menggunakannya di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai, maka itu akan berbuah penyesalan kelak di akhirat. Inilah yang selalu kita jaga, selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini itu akan menambah kebaikan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada kajian sebelumnya telah kita membahas tentang jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang mengantarkan kepada Allah. Jalan yang lurus adalah jalan yang mengantar kepada Allah, jalan yang mengantar kepada surganya. Dan pada malam sebelumnya atau malam yang lalu, pekan lalu, telah kita jelaskan makna as-sirat al-mustaqim dengan 5 pengertian. Masih ada yang ingat jemaah sekalian? Kita akan minta, memohon kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka kita harus kenal apa jalan yang lurus itu. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti apa yang kita minta? Gak mungkin kan? Tolong kasih air, tapi yang ada dalam benak kita air itu apa kira-kira? Makanan, pakaian, kan tidak mungkin. Nah, setelah kita jelaskan, sampaikan pendapat para ahli tafsir tentang makna as-sirat al-mustaqim dengan 5 makna. Yang pertama, sekalian yang hadir pekan lalu, ingat makna as-sirat al-mustaqim. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim adalah kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Quran adalah jalan yang lurus, talinya Allah. Quran adalah tali Allah yang menghubungkan antara hamba dengan Rabb-nya. Nah, sebutkan dalam sebuah riwayat, saya tidak salah, dalam kitab Minhajul Qasidin karya Al-Imam Al-Qudamah Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang fadlul Quran, keutamaan Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi. Apa mimpinya?
bertemu Allah. Mungkinkah? Mungkin. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memungkinkan seorang hamba bermimpi bertemu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma hati-hati, jangan sampai syaitan yang mengaku Allah. Ini harus punya ilmu, punya dasar keimanan yang benar, memiliki dasar firasat yang tajam, hati yang bersih. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bertanya kepada Allah, dengan apakah hambamu mendekatkan dirinya kepadamu? Nah, maka kata beliau, maka firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dengan kalamku, dengan firmanku. Oleh karena itu dikatakan juga oleh sebagian ulama, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Quran, sampai-sampai karena kesibukannya dengan Quran tidak sempat berdoa, tidak sempat dia minta, tidak sempat minta sehat, tidak sempat minta kaya misalnya, tidak sempat minta dijaga dan seterusnya, tapi dia sibuk baca Quran. Maka kata ulama kita, Allah akan memberikan kepadanya lebih baik daripada pemberian Allah kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Quran adalah kalamullah yang setiap hurufnya adalah pahala, setiap hurufnya ada kebaikan. Adakah bacaan yang semisal dengan itu? Enggak. Mana ada? Mana ada bacaan di muka bumi ini yang setiap hurufnya diganjar dengan kebaikan? Bukan satu kebaikan, 10 kebaikan setiap hurufnya. Yang menegaskan ini dan menjelaskannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah hal yang pasti, harus diyakini bahwa setiap huruf-huruf yang saya baca dalam rangkaian kata, kalimat dan seterusnya itu adalah kebaikan. Maka orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, menyibukkan diri dengannya, inilah orang-orang yang diharapkan berjalan di atas jalan yang lurus. Maka keliru atau perlu diperbaiki kalau kita selalu meminta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak pernah dilihat baca Quran. Yang hanya baca Quran. Enggak salah sih baca Quran, tapi mana Qurannya? Kapan Quran dibaca? Ini nasihat untuk saya juga. Ya, kita yang belakang hari ini sangat sibuk dan betul-betul disibukkan dengan apa? Sosmed. Iya. Saya kalau ukur diri saya sendiri antara Quran dengan sosmed, WA, Facebook, apalagi dan lain-lainnya, itu rasa-rasanya memang lebih banyak interaksinya kita dengan semua itu daripada Quran. Betul tidak, Pak? Iya. Betul-betul tidak ada waktu, tidak ada tempat kecuali bersama dengan sosmed. Sampai-sampai saat bertamu sekalipun, ya, sibuk dengan sosmednya. Tuan rumahnya juga begitu. Jadi tuan rumahnya diam buka WA-nya, tamunya juga diam buka WA-nya. Aduh,
Fisiknya saja ketemu, hatinya enggak. Pikirannya macam-macam, berbeda tujuan. Ayo kita sempatkan deh saat kita berkunjung ke keluarga, matikan coba. Kalaupun tidak dimatikan, di silent atau dan seterusnya. Simpan. Ajak bicara baik-baik tuan rumahnya. Ajak bicara baik-baik tamunya. Kan begitu. Barakallahu fikum. Kembali tadi, Quran sebagai jalan yang lurus, jalan yang terus kita minta. Ayo kita kembali ke Quran, Pak. Caranya kembali gimana, Ustaz? Pertama, baca. Pelajari itu Quran. Baca itu Quran. Apa hukumnya baca Quran? Hukumnya wajib. Kenapa wajib, Pak Ustaz? Iya. Kalau tidak baca Quran tidak sah salat. Betul enggak? Saking pentingnya Quran ini, salat tidak sah kalau tidak baca Quran. Ini surah Al-Fatihah sebagai ummul kitab, induknya kitab. Ya sekali, baca. Perintahnya bukan sekadar baca, tapi baca dengan benar. Baca dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah Quran, perintah. Gimana cara bacanya? Nah, cara membacanya juga harus benar, bukan sekadar baca, tapi tartila, baca dengan tartil. Apa itu tartil? Satu, tidak tergesa-gesa. Itu diantara makna tartil. Tidak buru-buru. Kecuali mungkin penghafal Quran yang mau lancar, biasanya akan cepat. Tapi standar untuk kita yang mau baca Quran jangan terlalu buru-buru. Makna tartil yang kedua adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Dibaca huruf-hurufnya, dikeluarkan huruf-huruf itu dari tempat-tempat keluarnya. Ya. Dibaca Quran itu dengan memenuhi hak-hak yang ada padanya. Sifatul huruf, sifat-sifatnya itu huruf ada. Maka jika ada orang yang membaca Al-Quran dan salah dalam pengucapannya, dan dia tidak mau membenarkan, membetulkan kesalahan itu, dia berdosa. Sepakat para ulama bahwa membaca Al-Quran sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, Pak. Apa artinya fardu ain? Wajib buat semua, setiap muslim yang sudah balik, wajib. Berarti berdosa saya, Pak Ustadz, kalau saya tidak tahu hukumnya ini izhar, ini idgham, ini iqlab. Enggak. Kalau itu tidak wajib ain. Tidak wajib ain mengenal, menghafal istilah-istilahnya. Enggak wajib. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau dalam satu blok ini, atau mungkin lebih bersempit lagi, jamaah masjid ini, semua tidak ada yang tahu apa itu idgham kalau ditanya. Apa itu ikhfa? Bahkan mungkin se-BTP, Tamalan Rea, lebih luas lagi. Semua warga muslim tidak tahu apa itu istilah-istilah tadi,
maka semua kita berdosa. Hingga ada yang menggugurkan kewajiban ini. Minimal 1 orang. Minimal 1 orang. Harus ada yang tahu ini. Karena kenapa? Ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Quran. Allah kan jaga, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji mengabarkan bahwa Quran ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Luar biasa caranya Allah menjaga Quran. Sampai-sampai penyebutan hurufnya pun dijaga oleh Allah. Diriwayatkan secara bersambung dan mutawatir. Iya, Pak. Jadi Quran ini, penyebutan hurufnya itu diriwayatkan secara bersambung dari mulut ke mulut. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Quran, Pak. Dari guru-guru hafiz, para penghafal Quran yang memiliki sanad bacaan itu tersambung sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa caranya Allah menjaga sampai huruf-hurufnya, cara menyebutnya terjaga. Jangan ragu bahwa saat kita membaca alhamdu, bukan alhamdu, bukan alhamdu, tapi alhamdu. Yakini itu. Ini terjaga penyebutannya sampai kepada pemilik ucapan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kitab yang semisal dengannya, yang betul-betul terjaga dari seluruh sisinya. Hurufnya saja terjaga, Pak. Subhanallah. Kenapa harus dipelajari ini Quran? Huruf-hurufnya kenapa harus diluruskan, diperbaiki, ditingkatkan cara bacanya, dikurangi kesalahannya? Tapi belajar Quran itu bukan berarti kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah ikut tajwid, tidak ada misalnya. Bukan. Tidak begitu. Tapi dengan belajar mengurangi kadar kesalahan. Ini ada masalah dari saudara-saudara kita, teman-teman di pengurus Masjid Jannatul Firdaus di jalan apa itu? Kertasning ya? Batu Raya. Selama Ramadan, bahkan sebelum masuk Ramadan, mereka kawan-kawan kita undang langsung syekh dari Yaman yang punya sanad tersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia undang datang di kota Makassar, di kota Daeng ini, untuk mengajari orang bagaimana cara membaca Quran mulai dari huruf-hurufnya. Subhanallah. Saya sempat ikut, sempat hadir subuh. Apa yang terjadi? Tidak pernah tunjuk. Nah, aku tahu mau diriki, salah saya, salah baca saya. Walaupun tidak sampai merubah arti, tapi termasuk kesalahan kecil yang tidak selayaknya terjadi, apalagi imam atau biasa imam atau kadang-kadang jadi imam, apalagi imam. Menurut Syekhul Islam Abdul Abbas, tidak boleh, tidak layak bagi seorang imam terjadi kesalahan walau bersifat kesalahan ringan. Contoh yang saya ingat betul, setiap saya datang, walaupun hanya 2 kali atau 3 kali datang, selalu saja kelihatan salahnya saya, yang saya anggap bukan kesalahan sebelumnya. Contoh, saat membaca ayat Ar-Rahmanur Rahim, terus terang, selama ini cara bacanya saya begini, Ar-Rah, karena rohnya kan huruf tebal, roh ya, roh tebal, sehingga saya baca Ar-Rah, Ar-Rah. Ternyata setelah roh huruf H, betul nggak?
Ro-nya mati ha. Roh. Huruf ro tebal tapi hanya tipis. Ya kan? Huruf hanya huruf tipis. Sehingga salah kalau dibaca ar-roh. Tapi ar-rah. Kembali ke tipis. Ar-rah. Ha. Bukan ar-roh tapi ar-rah. Kelihatan sederhana? Hampir mirip-mirip saja. Tapi kurang tepat. Bahkan bisa dikatakan salah kalau saya baca ar-roh. Karena kita paksa huruf ha menjadi tebal. Yang semestinya dibaca tipis. Nah, contoh. Kesalahan ini tidak berubah arti. Tapi perlu diperbaiki. Yang seperti ini tidak akan bisa baik kalau kita tidak belajar, jemaah. Seperti saya katakan tadi, tugas kita mengurangi kesalahan, bukan menghabiskan sampai tidak ada betul salahnya. Enggak, mengurangi saja kesalahan. Kalau kita belajar, terus belajar, lalu ada kesalahan dan pasti ada, Allah maafkan. Ada alasan kita belajar. Tapi kalau salah terus dan tidak mau belajar, maka salahnya itu kesalahan yang kita akan bertanggungjawabkan. Ini Quran. Jangan sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Apalagi kalau salah baca. Yang semestinya dia baca alhamdu, dia baca alhamdu. Pakai H. Apa artinya? Kalau pakai H atau kalau alhamdu apa artinya? Alhamdu. Segala puji. Kalau pakai al-ha, ha tipis, ha. Di mana tempat keluarnya? Ha. Di tengah tenggorokan. Ha. Alhamdu. Ha. Artinya pujian. Dari kata hamida yahmadu hamdan. Alhamdu segala pujian. Tapi kalau dibaca alhamdu pakai ha, apa artinya hamdu? Dari kata hamada yahmadu. Artinya apa? Yang berhenti, yang mati, yang padam. Bahaya. Berarti kalau alhamdu segala bentuk pemadaman. Wah. Ini repot ini. Merubah arti. Salah sebut. Kalau begitu perlu ada belajar tahsin, perlu. Saya sudah pernah dibisnis sama beliau. Gimana ini? Belajar lagi tajwidnya. Tahsin. Kayaknya cocok. Kalau maghrib kurang waktu kapan ya? Subuh kapan bagus? Kapan-kapan boleh. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Ini kewajiban kita terhadap Quran. Membacanya dengan benar. Barakallahu fiik. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan masih tergolong orang yang lalai. 1 bulan. Itu 1 juz kira-kira berapa menit ya? Kita Pak Haji, berapa menit 1 juz? 40 menit. Itu dibaca sedang. Tidak terlalu cepat. 40 menit ya. Iya, standar itu Pak. 40 menit. Kita baca Quran. Kalau kita bagi-bagi 5 waktu, berarti tidak sampai 10 menit untuk menyelesaikannya. 1 juz dalam 1 hari. Ini tinggal perlu disiasati, perlu dikondisikan, perlu di apa? Di manage. Di rumah, di masjid. Kalau perlu ada 2 Quran, yang disimpan di masjid, yang disimpan di rumah. Kasih tanda.
Di masjid sampai di sini. Lihat terakhir sampai di rumah kasih samakan. Supaya apa? Quran rumah juga menjadi berkah dengan Quran. Jangan cuma tontonan terus yang ada di rumah, nyanyian terus yang terdengar, televisi terus yang nyala. Mana Qurannya? Mana bunyi Quran di rumah-rumah kaum muslimin? Saya masih ingat betul, tapi Pak, saya ini masih muda kurasa, tapi saya masih ingat waktu masih anak-anak terdengar bacaan Quran di rumah-rumah kaum muslimin. Padahal pencahayaan kurang. Pakai apa aja dulu itu? Dulu saya ingat dulu. Pakai belek susu. Ya kan, kaleng susu. Ini susu, cap bendera dipakai. Mereka terdengar Quran di rumah-rumah kaum muslimin. Mereka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taj'al buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yang mana itu rumah yang seperti kuburan? Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Rumah yang tidak ada sholat sunnah di dalamnya. Rumah yang di dalamnya maksiat, nyanyian, dan seterusnya. Ayo Pak, kita mulai dari diri kita, keluarga, anak-anak kita, untuk membaca Al-Quran. Yang saya hormati dan saya muliakan, kita minta jalan yang lurus. Sekarang kita sudah tahu jalan yang lurus itu ya Quran. Maka perbanyak interaksi dengan Quran. Baca Quran. Nah, itu baru membacanya luar biasa pahalanya Pak. 1 huruf 10 kebaikan. Di akhirat dapat syafaat. Kewajiban yang kedua, karena kita sudah minta jalan yang lurus, maka kita harus tahu apa kewajiban kita terhadap Quran. Yang pertama tadi, mempelajarinya, membacanya dengan benar. Ini level paling bawah dan paling dasar. Tidak boleh tidak. Pelajari Quran. Tidak jujur kita minta jalan yang lurus kalau kita tidak belajar Quran. Tapi gigi saya sudah habis Pak Ustaz. Tidak ada itu petunjuknya bilang kalau habis gigi kita jangan belajar. Tetap belajar. Mau sebentar tidak sempurna cara bacanya, tetap belajar. Nah, tetap belajar. Walau tidak sempurna penyebutannya, tetap belajar. Jangan sekalian hormati dan saya muliakan. Tadi saya katakan, kita hanya diperintah belajar. Mau sebentar benar atau tidak tepat atau kurang tepat itu bukan urusannya kita. Yang penting belajar dan sungguh-sungguh. Jemaah. Apa ada pahalanya Ustaz kalau terbata-bata? Tidak lancar Ustaz. Tetap ada pahalanya. Bahkan Nabi bilang 2 pahalanya malah. Hebatnya ini orang yang membaca Quran biar terbata-bata, tertati-tati Pak. Sulit betul dia baca huruf-huruf itu. Tetap dapat pahala kalau salahnya setelah dia belajar. Kalau salah terus karena tidak mau belajar, nggak bisa dapat pahala. Ya mas sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Beliau mengatakan, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, atau orang yang mahir dengan Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Senang Pak bersahabat dengan malaikat? Senang. Baca Quran. Jadilah orang yang mahir dengan Quran. Lalu orang yang membacanya dengan terbata-bata, kata Nabi, lahu ajran, baginya 2 pahala. Bayangkan, Nabi bilang 2 pahala. Orang yang membaca tertati-tati, lambat cara bacanya, 1 juz 2 jam baru selesai. Kalau tadi Pak Haji tadi bilang apa tadi? 40 menit. Dia 2 jam. Begitu sulit.
maka dia mendapatkan 2 pahala. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kewajiban Al-Quran yang kedua, setelah membacanya dengan benar, adalah mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Memahami kandungannya. Apa maunya ini Quran? Apa maunya Quran ini? Apa isinya ini? Surat kan? Tapi surat. Terdiri dari berapa surah, Pak? Al-Quran itu 114 surah. Surat. Quran itu surat. Suratnya siapa? Suratnya Allah. Siapa yang bawa? Biasanya kalau ada surat sampai kepada kita, ada yang bawa ya? Tukang pos. Ya. Siapa yang membawa surat ini? Dari kalangan malaikat termulia, Jibril alaihissalatu wassalam. Dibawa kepada utusan yang termulia dari kalangan manusia. Siapa dia? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ditujukan ke mana surat ini? Tapi mau ditujukan ke mana surat ini? Kepada orang hidup atau orang mati? Kepada orang hidup. Hanya salah ada orang, Pak, Qurannya nanti diambil, lambu-lambu wami penuh rayap, kapan dibuka diambil? Nanti setelah ada orang mati. Baru terdengar, kenapa aku dengar itu ribu-ribu orang baca Quran di sana? Ada orang meninggal. Kasihan Quran. Nanti ada orang mati baru dibuka. Baru terdengar di rumah-rumah kaum muslim. Oh, ada orang meninggal di sana. Kenapa? Terdengar orang mengaji. Jadi identik Quran dibaca di rumah kalau ada orang mati. La ilaha illallah. Musibah besar sudah. Padahal bacaan Quran, pahala Quran menurut pendapat yang paling kuat diantaranya Al-Imam Syafi'i, bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada orang mati. Subhanallah. Jadi Pak, pahami kandungannya. Itu surat cinta sebenarnya dari Allah kepada hambanya. Maka dibaca Pak. Dibaca Al-Quran sebagai suratnya Allah kepada hambanya, pada kita semua. Maka diantara adab ruhiyah, adab batin ketika orang membaca Quran, dia hadirkan hatinya seolah-olah, seakan-akan Allah lah yang berbicara kepadanya. Karena ayat-ayat yang kita baca memang yang disebut oleh lisan-lisan kita ini, yang didengar oleh telinga-telinga kita, itu adalah kalamullah. Suara kita bukan suara kita ya, suaranya kita. Itu makhluk. Ya. Itu adalah makhluk. Tapi apa yang dibawa oleh suara kalimat-kalimat itu bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Makanya tidak main-main, Pak. Orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini, ketika mereka dengarkan kalam Allah dibacakan, mereka diam. Mereka dengarkan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintah orang-orang kaum mukminin, jika Quran dibacakan maka dengarkan dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Jadi saya hormati dan saya muliakan. Maka yang kedua tadi, pahami kandungannya. Termasuk ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Pahami itu apa artinya jalan yang lurus. Ini yang sedang kita bahas. Quran. Kewajiban ketiga. Setelah kita pahami maknanya dengan benar, harus benar maknanya Pak, jangan salah, hati-hati. Kenapa banyak kelompok menyimpang, jalan yang tidak lurus? Kenapa banyak orang yang membaca Quran tapi justru tidak lurus jalannya? Karena salah paham tentang makna-makna ayat. Contoh tersebut kita akan terangkan sebentar kalau ada waktu, cara memahami Quran dengan benar. Jadi penting, memahami Quran adalah kewajiban. Cara memahami Quran juga ada caranya yang benar, yang wajib untuk diikuti caranya. Contoh ayat yang bunyinya begini:
wa nahnu aqrabu min hablil warid. Apa artinya? Wa nahnu, dan kami Allah, ya, aqrabu, lebih dekat, min, dari hablil warid, urat leher. Kami lebih dekat daripada urat leher. Coba Bapak pikirkan sendiri. Iya kan? Ini saya tidak mengatakan bahwa hasil pikiran kita ini benar, tapi coba dipikir-pikirkan apa kira-kira artinya. Dan kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Akhirnya ada yang memahami kalau begitu Allah ada pada diri kita. Iya kan? Karena lebih dekat daripada urat leher, berarti ada Allah sama saya ini. Perisa minunna. Wah, ada ini. Coba lihat. Ini bahayanya kalau salah paham. Padahal maknanya di sini apa? Apanya yang dekat? Apanya yang dekat? Kan begitu. Maka yang dekat di sini bukan zatnya. Karena terkait Allah ada zat, zatullah, ada asmaullah, ada sifatullah, ada af'alullah. Ada 4 Pak. Betul. Zatullah, asmaullah, sifatullah, af'alullah. Zatnya Allah, nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah. Apanya yang dekat? Bukan zatnya. Yang dekat adalah ilmunya, pengetahuannya, pengawasannya. Itu yang dekat. Bukan zatnya. Ini contoh penting. Maka memahami dengan benar makna-makna ayat itu akan membantu kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Ustadz memahami Quran dengan benar? Maka para ulama menjelaskan bahwa pemahaman yang paling benar tentang makna-makna Al-Quran adalah memahami Al-Quran dengan Al-Quran juga. Pahami ayat-ayat itu dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang makna itu. Jadi Quran menjelaskan Quran. Ya kan? Seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat atas mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat atas mereka? Allah terangkan dalam surah yang lain. Yakni an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu makna yang pertama. Yang sudah masuk waktu belum? Belum ya, sedikit lagi. Makna yang kedua yang benar adalah memahami Al-Quran dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang langsung menjelaskan makna-makna ayat. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi jelaskan apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Kata Nabi, al-maghdub al-yahud, orang Yahudi. Lalu siapa yang dimaksud dengan ad-dallun? Nabi sendiri yang menjelaskan makna ad-dallun adalah an-nasara, orang-orang Nasara. Termasuk juga apa makna ihdinas siratal mustaqim? Apa pengertian as-siratal mustaqim? Datang dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna as-siratal mustaqim ai kitabullah, Al-Qur'an Al-Karim. Itu cara memahami Quran dengan benar. Berikutnya, kalau ternyata tidak ditemukan tafsirnya dalam Quran dan Sunnah, maka cara memahami Al-Quran yang benar adalah dipahami sebagaimana pemahaman murid-murid langsungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang benar. Cara menafsirkan ini disebut tafsir al-ma'thur. Ya. Di antara ulama tafsir yang menggunakan metode tafsir seperti ini adalah Al-Imam At-Tabari. Ini termasuk kitab induk paling klasik dan paling mu'tabar, dikenal. Kemudian setelahnya lagi adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahumullahu taala jami'an. Demikian pula disusul oleh ulama-ulama yang lainnya dari kalangan ulama tafsir. Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, sudah masuk waktu ya. Kewajiban yang ketiga sebenarnya tidak cukup sampai di situ.
Sudah benar pemahamannya, sudah benar maksud tujuannya, maka kewajiban yang ketiga amalkan. Enggak selesai, sudah paham makna riba, pengertiannya ini, tapi masih jalan ribanya, belum berjalan di atas jalan yang lurus hingga betul-betul dia meninggalkan riba itu. Contoh. Yang keempat setelah itu dia sudah amalkan, belum selesai, masih ada tugas berikutnya, diajarkan, didakwahkan sesuai kemampuan. Setelah itu masih ada tugas, masih ada, bersabar sampai meninggal, istiqomah. Ya kan? Sudah dipelajari, sudah dia pahami, sudah diamalkan, sudah didakwakan, tapi 3 hari hari keempat tinggal kami Quran. Makanya istiqomah sampai mati bersama Quran. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini sebagai tambahan dari makna as-sirat al-mustaqim, yakni Al-Quran Al-Karim. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.